Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman PTG dan GTA yang masih OTW. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan pengembaraan kita istifadah dari kitab Safahat fi Ulumil Qiraat dan Fathul Mannan fi Fadhailil Quran. Sini. Dompetnya taruh sini. Ini yang beda apa ini? Kok kelihatannya lebih luas ini? Apanya yang dipindah? Oh, orangnya. Iya, ketok ombo ya. Walaupun tidak ada kipasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limin wa ta'allumin wa khassatan fi silsilatil sanad qira'atil Qur'an bi riwayat Hafs bin Asim wal khusus fi Safahat fi Ulumil Qur'an wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Ini Kamis depan tanggal berapa? Tanggal 7 ya, belum Ramadan ya. Nanti insya Allah untuk Ramadan saya minta waktu 1 hari atas subuh ya. Insya Allah bisa. Atas subuh Ramadan seminggu sekali, paling insya Allah 2 kali. Jumat bisa nggak teman-teman? Jumat setelah subuh. Jadi enggak sampai setengah 7, jangan khawatir kalau yang kuliah. Bagian biasanya kalau Ramadan kan kuliahnya jam 7 ya. Dipadatkan, paling seneng wis dipadatkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman berapa? Masih kaitannya dengan mu'alajatu ba'dhi syubuhat haulal qiraat itu ya. Sekarang sampai pada ar-raddu ala hadhihi syubhah. Sudah? Salam. Yang B kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pembahasan mengenai propaganda berupa keraguan yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam, termasuk para orientalis yang tujuannya memang memecah umat Islam, sehingga mereka menghembuskan keraguan-keraguan itu agar umat Islam itu ragu terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Salah satu tuduhan itu adalah seputar sumber qiraat. Yang mana tuduhannya itu adalah sumber qiraat itu adalah lahajat atau lughat. Ternyata pendapat orang-orang orientalis ini diikuti oleh orang Islam sendiri yang bernama Dr. Toha Husain. Ya, di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Jahili. Ini memang Toha Husain ini kontroversi. Kalau zaman belajar tentang sastra,
Toha Hussein itu pakar seorang ahli, seorang pemikir berkebangsaan Mesir yang salah satu kontroversinya adalah termasuk ini, mengikuti apa yang dikatakan oleh orientalis bahwa sumber kiroat itu adalah bahasa, padahal aslinya sumber itu adalah ya wahyu ilahi. Hanya ketika Allah turunkan Al-Quran, maka mengakomodir ya sebagian apa yang biasa mereka gunakan dalam bahasa mereka, al-lughah al-arabiyah al-musytarakah, tapi tidak sepenuhnya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Kemudian keraguan atau syubhah yang dihembuskan ini dijawab oleh penulis buku ini dengan beberapa argumentasi. Nah, kemarin argumentasi yang pertama sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke argumentasi yang kedua, yang poin ba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal khilafatul usuliyatu. Adapun utawi perbedaan-perbedaan yang bersifat usul. Amal khilafatul usuliyatu, adapun perbedaan-perbedaan qiraat yang bersifat usul, fahiya maka utawi al khilafat al usuliyah, fahiya maka utawi al khilafat al usuliyah, wa in kanat senajan ono opo al khilafat al usuliyah iku min qabili ikhtilafil lahajat, iku min qabili ikhtilafil lahajat, termasuk perihal perbedaan lahjah-lahjah atau dialek-dialek Arab. Walakinnaha akan tetapi nih al-khilafat al-usuliyah iku minan naw'i, termasuk jenis atau termasuk macam, iku minan naw'i termasuk jenis atau macam alladzi yang ambo yang menetapkan, meneken, menandatangani, maksudnya menetapkan ya. Kan biasanya ada tanda tangan itu tauqi atau imdok biasanya. Meneken, diteken itu diresmikan di. Jadi al-khilafat al-usuliyah itu adalah termasuk jenis yang Rasulullah sendiri yang menetapkan gitu loh. Amdo yang menetapkan hu ing alladzi sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taisiron sebagai kemudahan, wa tausiatan dan sebagai keluasan. Yang mau es krim? Itu es krim lagi? Hah? Oh, ada yang pernah beli? Oh, tuku dhewe rek, sekali-kali kene ditukokno. Loh, soalnya kok gak praktikum memang? Hah? Sudah lulus? Oh iya. Berapa kali sudah ngaji Kamis sore ini? Baru sekarang nih? Enggak, selalu beberapa kali ya. Iya. Terus pas liburan kemarin nggak ikut ya? Iya, karena nggak ada ngaji. Taisiran sebagai kemudahan wa tausiatan dan keluasan ya, karena luas itu jadi luas alal ummati terhadap umat, bagi umat. Wa ma'adzalika walaupun demikian famasdaruhu utawi masdar atau sumbernya nau tadi alladzi tadi, walakinnaha minan nau alladzi tadi
Huwa ar-riwayatu wan naqlu, yaitu sumbernya adalah riwayat dan nakal, transmisi. Ya sama, riwayat nakal itu sama. Nakal itu perpindahan, nukil dari guru ke murid, muridnya lagi. Kalau rawa yarwi riwayatan itu diriwayatkan secara musyafahah, rawa menceritakan. Jadi cerita yang itu ada transmisi yang sambung, ar-riwayah wan naql. Walaisalan ora ono opo alladzi itu maksudnya tadi itu yang terkait dengan nau itu bicara mengenai qiraat termasuk perbedaan yang usul. Iku al ijtihad awil qiyasa, masuk kategori ijtihad atau qiyas. Jadi semua itu perbedaan yang usul sekalipun itu tidak termasuk ijtihad atau qiyas. Ya. Jadi ini untuk membantah dikemukakanlah argumen yang kedua ini, yang tuduhan bahwa sumbernya qiraat itu adalah lahjah. Ternyata itu tidak benar. Tapi kalau lahjah itu ketika Allah menurunkan bilisanin arabiyyim mubin, ada beberapa yang kategori termasuk mengakomodir itu iya. Tapi sumber utamanya bukan lahjah. Bisa difahami ya? Karena kalau difahami ini sumber qiraat itu lahjah, maka ini berarti bukan dari atas, bukan dari wahyu, tapi dari bawah kemudian muncullah qiraat, kan jadi begitu masalahnya. Padahal Quran itu, qiraat itu adalah wahyu. Makanya ini buktinya mana? Lah ini lanjutannya. Faqad ruwiya. Monggo teman-teman dan diriwayatkan. Apa adamul imalati fi zawatil ya'i minal qurra. Yaitu tidak dibaca imalah, tidak adanya imalah fi zawatil ya'i minal qurra. Pada imam qiraat yang memiliki zawatil ya. Faham? Zawatil ya itu begini. Sa'a yas'a sa'yan. Itu kan sa'a yas'a. Sa'a itu asalnya sa'aya. Yas'a sa'yan, karena dilihat dari masdarnya kan ya. Monggo. Dari mana? Ustaz Nabila kok terlambat ini? Iya, daripada disetrup aja. Oh, ini mau bikin setrup. Ngerti setrup kan? Apa setrup itu? Ya udah kayak es tadi, kalau es itu tadi setrup ngono tok. Lah es setrup. Es sirup. Iya, wong Jawa ngenani setrup. Karena nek sirup itu jadi obat. Minumnya obat sirup apa tablet gitu ya. Makanya kalau ada tamu jangan disuguhi sirup. Minum apa? Sirup. Sirup apa? Nanti kasih obat itu. Sirup. Kita lanjutkan. Ini iklannya banyak ini. Jadi zawatil ya itu contoh Imam Hamzah, ya. Imam Hamzah itu termasuk qurra yang zawatil ya. Jadi ono satu kata yang kata itu jadinya sudah alif tapi asal katanya adalah ya, maka dia dibaca imalah. Tapi ternyata tidak semua zawatil ya itu dibaca imalah. Kan kaidah usul itu asalnya, tetapi ternyata tidak semuanya. Makanya tidak bisa dikatakan kalau yang kaidah usul itu atau khilaf yang usuliyah itu adalah mesti zawatul ya dibaca semua. Karena kalau berdasar lahjah bukan riwayat, maka secara rasional maka itu pasti semuanya dibaca imalah. Tapi kan nyatanya enggak. Kalau masih bingung tenang saja, insya Allah faham 5 menit lagi. Kita lanjutkan. Jadi faqad ruwiya adamul imalah fi zawatil ya minal qurra. Qurra yang mana? Yang alladzina yang ikhtaru, yang mereka memilih al-imalata fiha. Al-imalata yang membaca imalah fiha di dalam zawatul ya. Oh, ini ada contohnya di bawah ini, jangan khawatir. Wa dzalika utawi hal tersebut
Wa dzalika utawi hal tersebut iku li adami thubutil imalati fiha, karena tidak adanya ketetapan imalah di dalam zawatil ya ladaihim bagi mereka para qurra yang zawatul ya tadi, min haitsur riwayah, dari sisi riwayat. Famathalan. Nah ini kalau kasih contoh insyaallah paham. Famathalan madhabul imami Hamzata, madhabnya Imam Hamzah. Jadi contohnya adalah qiraahnya Imam Hamzah. Madhabul imami Hamzata. Apa madhabnya Imam Hamzah? Imam Hamzah itu madhabnya adalah ini usul, kaidah usulnya. Imalatul kalimat, yaitu membaca imalah kata-kata atau kalimat alati yang rusimat yang ditulis opo alati fil masahifil Utsmaniyati, ing dalam pira-pira mushaf Utsmani. Sawaun kanat podo uga opo alifuha, alifnya iku mungqalabatan, dibalik atau diganti anil ya. Sawaun kanat alifuha iku mungqalabatan, terganti, artinya alif itu adalah hasil penggantian anil ya, dari ya aula atau la. Ma'ada kecuali ma'ada ba'dul kalimat, kecuali sebagian kata-kata. Minha diantaranya kalimatu saja fi suratid duha. Fala yumilu, maka tidak mengimalahkan, maka tidak membaca imalah sopo Imam Hamzah ha ing kalimah saja. Wa ing kanat, senajan ono opo kalimah saja iku marsumatan, ditulis bil ya'i kelawan ya, li adami wurutiha, karena tidak adanya tumekone tadi kemana? Tumekone kalimah saja tadi ya, wa thubutiha, dan tetepe kalimat saja riwayatan, berdasarkan riwayat. Gini Rek. Lihat di Quran yang mushaf yang ada ini. Saya tadi buka di PDF itu. Wadduha itu dibaca al-mumal. Al-mumal itu dibaca imalah. Nah di sini wadduhe itu yang membaca imalah itu adalah Hamzah, Ali Al-Kisai, Khalaf, Warosh dan Abu Amr itu membaca taklil. Wa qallala itu membaca taklil. Taklil itu imalah sughra. Bukan wadduhe tapi wadduhe. Ya. Nah, mestinya ini kan sama kedudukannya. Tulisannya juga sama antara wadduhe wal laili idza. Tapi Imam Hamzah di ayat kedua itu tidak membaca walaili idza saja, enggak, tapi walaili idza saja biasa. Beda dengan Ali Al-Kisai. Kalau Al-Kisai itu di sajenya dibaca imalah, tapi Imam Hamzah tidak. Jadi wadduhi walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qalenya imalah lagi. Maksudnya begini, seandainya tuduhan yang mengatakan bahwa ikhtilaf yang usul itu adalah dasarnya adalah lahjah, mestinya gitu loh. Saja itu juga Imam Hamzah membaca juga dengan saja. Tapi kan enggak. Ini salah satu bukti bahwa qiraat itu sumbernya bukan lahjah tapi wahyu. Maka wahyu itu berdasarkan riwayat gitu loh. Bisa dipahami? Nah, nanti ada contoh lagi.
Jangan khawatir. Nah ini, fala yumiluha wa in kanat marsumatan bil ya. Padahal tulisannya juga ditulis dengan aslinya Kak, ikon sama wadduhe saje kan gitu. Tapi Hamzah tidak membaca imala. Wa katsiran ma seringkali, wa katsiran ma dan seringkali. Tari itu teko opo ar-riwayatu riwayat. Sampai opo ar-riwayatu riwayat. Warotayar itu teko sampai opo riwayat. An imamin dari satu imam min a'immatil qurra di antara para imam qiraat fi ba'dhi hurufil qur'ani. Jadi kadang-kadang itu ada riwayat yang diriwayatkan dari satu imam di antara imam qiraat itu pada sebagian huruf Al-Qur'an, ya, fi ba'dhi hurufil qur'ani ala wajhin wahidin ing atase satu wajah, ala wajhin ing atase wajah wahidin kang siji, hatta yasira sehingga menjadi apa wajah aslan min usulihi, sehingga wajah ini menjadi pokok di antara usulul qiraatnya imam tersebut. Tapi kemudian summa tajitu, kemudian mendapati sapa sira, engkau akan mendapati hu ing wajah wahid tadi itu ternyata yukhalifu, nulayani atau berbeda, ya, nulayani apa atau berbeda aslahu ing asalnya tadi, ing usulnya, aslahu hadza. Jadi ing asalnya ini fi maudhi'in wahidin, dalam satu tempat yang lain, fi maudhi'in wahidin, au fi mawadhi'a ma'dudatin, atau di beberapa tempat yang tertentu, qalilatin yang sedikit. Fala tajitu maka tidak mendapati sapa sira, sapa engkau masugan ing justifikasi lidzalika terhadap hal tersebut illa tiba'ar riwayati, kecuali mengikuti riwayat. Kita ambil contohnya ini bawahnya. Famathalan tajitu al-imama Aba Ja'farin, tajitu menemukan atau menemui sapa sira al-imama Aba Ja'farin al-Madani, ing Imam Abu Ja'far al-Madani. Imam Abu Ja'far al-Madani ini yaqra'u kalimata yahzun. Jadi kalau ada kata yahzun di dalam Al-Qur'an, itu beliau membaca, meriwayatkan qiraatnya itu dengan bifathil ya'i wa dhammiz za'i fi sa'iril Qur'an, yaitu dengan fathah ya-nya dan dhammah za-nya. Berarti yahzun fi sa'iril Qur'an, di dalam semua ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi ternyata summa tajitu, kemudian mendapati sapa sira, sapa engkau hu ing Imam Abu Ja'far yaqra'u, hale maca sapa Imam Abu Ja'far, ada satu yang beliau membaca tidak yahzun tapi yuhzin bil anbiya, lawang surat Al-Anbiya. Jadi dalam surat Al-Anbiya itu Imam Abu Ja'far itu membaca dengan ya yuhzin, bukan yahzun. Nah, ini kan ayatnya la yahzunuhumul faza'ul akbar. Imam Abu Ja'far untuk di ayat ini itu dibaca dengan la yuhzinuhumul faza'. Abu Ja'far tok ini. Di sini penjelasannya Abu Ja'far bi dhammil ya yuh wa kasriz zai zi yuhzinuhum bikwal bakun bi fathil ya wa dhammiz zai. Tapi kalau yang lain tidak ada yang membaca yuhzin, tapi semuanya membaca yahzun. Lanjutannya bil anbiya, ini bil anbiya maksudnya kelawan surah Al-Anbiya yang ada dalam surah Al-Anbiya itu loh, di pertengahan juz 17 itu ya. Bi dhammil ya'i wa kasriz za', ya-nya dhamma, za-nya kasra, fi maudhi'in wahidin faqat, di satu tempat ini tok.
Jadi Imam Abu Ja'far memperoleh dari gurunya bacaan ini. Sing liyane kabeh yahzun, kok ini tok yuhzin. Ini Abu Ja'far tok, yang lain yahzun semua. Terus lanjutannya ini yang menarik ini. Wa tajidu Nafi'a ibna Abi Nuaim. Engkau mendapati qiraatnya Imam Nafi' bin Abi Nuaim. Imam Nafi' itu siapa? Tilmiza Abi Ja'far. Imam Nafi' itu muridnya Imam Abu Ja'far. Ternyata ya'kisu, sebaliknya. Imam Nafi' itu membacanya sebaliknya. Fayaqra'uha fi sa'iril Qur'ani bi dhammil ya wa kasri za. Kalau qiraatnya Nafi', ya, itu ayat lafaz yahzun itu dibaca fi sa'iril Qur'an, fayaqra'uha itu bi dhammil ya wa kasri za. Yuhzin. Itu qiraatnya Nafi'. Tapi thumma ya'ti ala maudhi'il anbiya. Tapi Nafi' ini di dalam surah Al-Anbiya yang la yahzunuhumul faza'u fayaqra'uhu bi fathil ya'i wa dhammiz za. Justru sebaliknya, hanya di surat Al-Anbiya inilah Imam Nafi' itu membaca dengan fathahnya ya, yahzun, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Bulat ya, bisa difahami ya? Loh, ini dipaparkan untuk membuktikan tadi itu bahwa sumbernya qiraat termasuk khilaf yang usul, al-khilafat al-usuliyah itu bukan lahjah tapi ini riwayat. Kalau riwayat berarti ini harus dipertanggungjawabkan, ada naql, ada sistem transmisi sanad yang nanti ini pertanggungjawabannya kemana? Oh, dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat sampai kepada imam qiraat ini, gitu loh. Karena logikanya begini. Nah, kalau itu sumbernya lahjah, maka ya namanya lahjah ya berarti otomatis sama, kan buktinya tidak sama, gitu. Lanjut. Ini ada contoh lagi. Wa tajidu Hafsabna Sulaimana. Dan engkau mendapati atau menemukan atau ya Imam Hafs bin Sulaiman. Imam Hafs bin Sulaiman ini, Hafs ini meriwayatkan dari Asim, Imam Asim. Yaqra'u sa'irul alifati. Beliau membaca, meriwayatkan qiraah di semua alif. Alif di sini, ini maksudnya kan kalau dulu itu gini Rek. Ini kaitannya dengan dengan oh iya benar. Saya lanjutkan. Yaqra'u sa'irul alifati fil Qur'ani bil fathi. Jadi semua alif di dalam Al-Qur'an itu dibaca dengan fathah murni. Wala yumilu, dan tidak membaca memiringkan, tidak mengimalahkan. Minha saking al-alifat syai'an, ing sesuatu. Jadi semua alif di dalam Al-Qur'an itu dibaca murni fathah. Karena harokat sebelumnya fathah lalu ketemu alif semuanya a. Tidak miring, tidak imalah. Hatta idza ata ala qaulihi ta'ala, sampai ketika beliau datang ing atase qaulihi ta'ala. Maksudnya ketika beliau ini meriwayatkan qiraat pada firman Allah Ta'ala majreha ya bihud, kelawan surat Hud, artinya di dalam surat Hud ini amala al-alifa. Jadi beliau membaca imalah alif dalam majreha, majro, ro-nya dibaca re, imalah. Maudhi'an wahidan faqat. Jadi hanya satu tempat ini. Seandainya, lagi-lagi ya, seandainya Quran itu berdasarkan lahjah, maka di alif yang lain mestinya juga imalah. Yang lainnya alifnya utuh, fathah, murni. Tapi tiba-tiba di sini adalah imalah. Ini yang namanya riwayat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono tajitu nemu sapa sirahu ing Hafs bin Sulaiman. Jadi di riwayat Hafs bin Sulaiman itu ternyata beliau juga la yusahilu syai'an, tidak membaca tashil.
syai'an ing sesuatu minal hamazat, dari hamzah, dari semua hamzah yang double itu tidak ada hamzah yang kedua yang dibaca tashil fil Quran. Ya, kecuali nanti ada satu tadi itu. Sawaun podo uga ijtama'at kumpul opo hamzatani dua hamzah fi kilmataini atau fi kalimataini dalam dua kata atau fi kalimatin wahidatin atau dalam satu kata saja. Illa fi a'jamiyun bi fussilat, yaitu dalam surah Fussilat. Jadi ini a'jamiyun. Fayusahilu maka membaca tashil sapa hafaz Saniyatahuma ing hamzah yang kedua dari dua hamzah itu. Kan ada dua hamzah kan? Jamiyun qaulan wahidan. Jadi hanya satu ini. Ini hanya satu pendapat ini. Jadi qaulan wahidan itu ya ini satu pendapat tok ini. Satu meriwayatkan satu tok. Tidak ada dalam riwayat hafaz itu yang boleh membaca tahqiq. Jamiyun enggak oleh. Mesti tashil. Ini harus tashil. Makanya Quran itu harus digurukan, kan pentingnya kayak begini-begini. Kenapa kok begitu? Ya dari sononya, namanya juga riwayat, namanya juga nakal. Maka harus ada sandarannya. Tidak bisa ngarang. Nggak saya kembali ke hamzah asal saja. Nggak saya baca tashil, wong bagi saya hamzah rakik juga gampang kok. Kan tashil itu maknanya secara bahasa kan memudahkan. Karena orang Arab itu beberapa qabilah itu memang suka membaca tashil. Tapi karena ini riwayat, maka tashilnya riwayat hafaz itu cuma satu tempat. Hanya di jamiyun. Jangan sampai masuk ke hak beda. Jangan beda. Ya beda lagi itu. Itu yel-yelnya Al-Farabi. Ada yang Farabi dulu. Gitu ya yel-yelnya, masih ingat? Saya yang hafal itu dua yel-yel itu. Sama bum cicik bum. Itu mana ini? Cuman yel-yel sekarang tidak sesering dulu ya. Kalau dulu setiap bulan ada khotmil Quran mesti ada yel-yel dulu. Ngumpul di SD. Saya kan rodok suwe ngumpul di SD-nya. Paling setahun berapa kali pembukaan. Kita lanjutkan. Jadi gitu. Lah ini lanjutannya. Wa kadza fi lah ini. Tapi ada pilihan tashil di riwayat lain. Ini dalam riwayat Hafs an Asim. Wa kadza fi al-ana bi Yunus, surat Yunus ayat 5191 itu boleh dibaca tashil. Atau boleh juga dibaca dengan mad lazim. Mad lazim termasuk yang mulhaq pada mad lazim yang kemudian disebut mad farqi. Ini ilhaqnya pada mad lazim karena cara bacanya sama. Hanya penamaan itu untuk membedakan sebabnya. Sebabnya sebenarnya sama, cuman kalau farq itu kan farq membeda antara hamzatul istifham yang itu adalah hamzatul qat'i dengan hamzatul wasli. Jadi ada hamzah pertanyaan dengan ketemu dengan hamzah yang wasal itu. Allahu atau Allahu. Ya, al-ana Qul adz-dzakarain harrama amil unthayain. Itu boleh. Sampeyan praktekkan geng imami ya gak apa-apa. Cuma kadang-kadang ada yang ragu itu dikira ini bacaan riwayat siapa? Padahal sama itu riwayat Hafs an Asim. Di surat Al-An'am 143 dan 144. Fayusahilu tsaniyata fiha. Maka Hafs itu membaca tashil atsaniyata ing hamzah yang kedua fiha. Di dalam ayat-ayat tadi itu bi khalfin anhu. Artinya bi khalfin, kalau tadi qaulan wahidan ajamiyun itu hanya pilihannya tashil tok, enggak boleh tahqiq. Kalau ini bi khalfin anhu. Kalau khalfin anhu itu berarti dia boleh tashil atau boleh dibaca yang satunya. Pilihan pertama adalah mad lazim. Qul adz-dzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Itu kalau dibaca mad lazim.
Qul adzakaraini harrama amil unthayain, dan seterusnya. Itu kalau dibaca tashil. Nah ini sebagai bukti juga bahwa qiraat itu bukan sumbernya bukan lahjat. Karena nek sumber lahjat ya berarti boleh a'jamiyun, boleh a'jamiyun, tapi kan tidak bisa begitu. Iku mek satu pilihan to, a'jamiyun wa arabi. Begitu. Wa hakadza lan iku kaya mengkene la tajitu tidak mendapati sapa sira sapa engkau aslan min usulil qurra ing satu pokok di antara kaidah-kaidah pokok para qurra, usulnya qurra, yatrudu fi sa'iril mawadhi' yang mengecualikan fi sa'iril mawadhi' di dalam semua posisi, semua kondisi, illa watajitu, kecuali engkau akan mendapati mawadhi'a mustathnatin, ing tempat-tempat mustathnatin yang dikecualikan. Jadi ada pengecualian. Yukhalifu yang berbeda opo asal tadi itu ha ing mawadhi' tadi itu. Jadi di satu tempat ini berbeda dengan di tempat yang lain. Wa hadza utawi hal ini iku yadullu, menjelaskan, iku yadullu menunjukkan, biwuduhin secara jelas, biwuduhin dengan jelas, ala anna sya'na, bahwasannya saat temene kahanan itu ya esensinya adalah qiraat itu sesungguhnya adalah ikulir riwayah, asya'na lir riwayah. Walaisalan ora ono ikulil qiyasi, berdasarkan qiyas awil ijtihadi atau ijtihad opo i'tibarun, pertimbangannya. Jadi pertimbangannya itu bukan berdasarkan qiyas, analogi atau ijtihad, tapi itu semua adalah riwayat. Sampeyan dulangi ngono, pokoke dulangi, sampeyan mulang mat tabi'i. Walau mulang mat mat lazim harfi panjangnya sekian, ndak boleh ngenyang. Kedawan. Kon agama itu tidak memberatkan, yang ringan-ringan aja. Lalu dikurangi panjangnya, ini ngawur namanya. Itu baru namanya membuat bid'ah yang dolalah. Jadi ya itu memang riwayat begitu. Karena justru dengan riwayat dan sanad, ada transmisi sanad, maka semua orang itu tidak bisa kemudian mengatakan laulal isnad, apa itu kata-katanya siapa itu? Laqala man syaa ma syaa, kan gitu ya. Seandainya tidak ada sanad, maka laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Nek salah ngono apa ibaratnya itu. Seandainya tidak ada sanad, transmisi sanad termasuk terkait dengan Al-Qur'an, maka orang siapapun yang mau dia akan ngomong sesukanya. Pokoknya ini maka bisa, agama itu harus sambung. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu kata Ibnu Sirin kan begitu. Apalagi terkait dengan Al-Qur'an, harus ada guru. Termasuk ilmu-ilmu syariat. Kan begitu. Karena ilmu syariat itu secara epistemologi sumbernya itu wahyu. Beda dengan ilmu-ilmu eksakta. Kalau eksakta ini Allah menetapkan sunnatullah, lalu manusia itu menggali melalui eksperimen, penelitian. Kan begitu. Beda ya. Jadi epistemologi, epistemnya beda-beda. Jadi sumber ilmu itu berbeda. Nah kalau terkait dengan teori-teori sosial itu juga biasanya eksperimen. Tapi Al-Quran itu sudah menggariskan, kalau sosial itu mau baik itu contohnya begini. Itu ada ungkapan Ibnu Khaldun yang mengatakan begini. Ali. Jadi gini. Uyyida bil Nabi Muhammad itu kan sudah dikuatkan dengan uyyida biruhil qudus, dikuatkan dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itu saja masih berlaku bagi Rasulullah itu hukum sosial. Contohnya apa?
Quran mengatakan, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalb lam faddu min haulik." Itu hukum sosial. Di ndiae ana wong lek apik, maka orang lain itu senang bergaul dengan dia, cocok. Sehingga dikandani apa? Cepet nyambungi. Tapi ana wong winter tapi melete nang wong gak ana api-apike. Lang faddu min haulik. Aku semalas sampai arah iku. Lho kan ngono. Hukum sosial. Lah kita itu siapa? Nabi bukan. Nabi saja itu diikat dengan hukum itu, hukum sosial. Paham ya? Nah gitu. Lang faddu min haulik. Itu kalau bersikap kasar, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Lanjutannya apa? Fa'fu anhum. Kan begitu. Apa namanya? Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu. Juz 4 itu ya. Itu contoh sosial. Terus kemarin juga saya sampaikan ketika mungkin ada yang ikut di antara teman-teman ya Pak Syauqi itu sama dengan ayat itu loh, apa? Wa iddat lil muttaqin. Itu kan lil muttaqin kan diklasifikasikan banyak kan. Cuman yang paling mendasar itu memang yang di awal Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ini soal pondasi, wa yuqimunas shalah. Lala soal implementasi itu diantaranya wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kalau tadi pondasi, ini implementasinya. Sama, yunfikuna fis sarra wad dharra itu nilai sosial. Kita selama ini kan memahami ngene tok. Orang bertakwa itu yang dia menginfakkan hartanya itu dalam kondisi sarra wad dharra. Pas kirimannya lancar, duwe aja akeh, dia berbagi. Tapi pas gak ono, gak duwe, tetap dia berbagi. Caranya lewat apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu. Apa tandanya? Mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kan begitu. Surat At-Thalaq itu. Dan sesuai, tapi tetap ada unsur yungfikun. Lah yungfikun itu apa, Rek? Nah, nilai sosialnya adalah orang itu punya jiwa berbagi. Itulah yang kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kalau semua orang punya jiwa itu, harmonis kehidupan. Itulah yang dicontohkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Orang Ansor itu Madinah. Orang Muhajirin datang tidak bawa apa-apa. Orang Madinah itu dipersaudarakan oleh Rasulullah, Ansor Muhajirin. Orang Ansor itu totalitas. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tapi orang Muhajirin tidak mengambil kesempatan mumpung. Kenapa? Karena jiwa yungfikunanya sudah tertancap. Sehingga tidak kemudian, wah kesempatan ini. Kalau ada orang yang memanfaatkan kesempatan menjadi tangan di bawah, dia tidak mau berbagi, sukanya maunya dibagi, maunya diberi, dan mentalnya peminta, ini tidak sehat secara sosial. Contoh, saya tidak nyindir siapapun, mudah-mudahan di sini tidak ada orangnya. Nek sampean duwe kanca. Kanca iku lek duwe kiriman, gak cita-cita, wis pokoke meneng ae. Mari ngono, lek pas gak duwe, waduh, sing nyele dhuwit lah, sing ngejak nang kantin lah, tapi gak tau gelem bayari. Wong itu kok. Tapi coba, kalau semuanya punya jiwa, ayo nang kantin ayo, saya bayari. Meneh-meneh tak bayari mana? Sing situ gak tau gelem bayari. Akhirnya sing bayari terus kan mikir, "Duh, kene bayari terus ya ngono rek, tapi ya aja ngono kan begitu." Karena ibadur rahman kan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Gak turuan gini. Wa kana baina dzalika qawama. Kan begitu. Itu nilai sosial. Lah kalau kemudian sampean punya nilai itu, orang akan senang, respect. Gak gawane ngene ae. Mesti nek ngarepe kancane melase tok sing dituturno. Lek pas duwe gak ngomong-ngomong. Iki rahasia iki. Wong itu kok kayak. Saya tidak nyindir siapapun, ini kita bicara secara objektif. Itu nilai sosial. Jadi gitu loh. Lah, itu dasarnya sudah ada di Al-Qur'an. Dasarnya sudah ada, lalu diolah jadilah teori sosial berdasarkan eksperimen. Quran mesti sejalan karena Allah yang paling tahu kebutuhan manusia. Paham?
Yang saya maksud yang epistemologinya wahyu tadi itu, contohnya bagaimana manusia itu berterima kasih kepada Tuhan dengan cara beribadah. Itu petunjuk wahyu. Makanya ada unsur ta'abbud. Ya kan begitu? Salat ya apa carane, bersuci ya apa carane. Tapi ternyata ajaran Islam itu ajaran yang paling universal. Bersuci itu tohara itu dengan air. Cukup air. Kalau tidak ada air baru ada berikutnya. Tayamum debu. Ndi ku mesti ana banyu. Karena banyu itu kebutuhan manusiawi. Nek gak ana nek gak ana banyu, boleh bertayamum. Debu debu itu. Mohon maaf. Di agama di luar Islam ada yang katanya bersuci itu harus dengan air ditampur bunga 7 rupa. Iya, kalau di Indonesia 7 rupa gampang. Jangankan 7 rupa, ini 1000 rupa ada rupanya macam-macam itu kan. Coba kalau di daerah padang pasir, dia metik bunga 7 rupa itu. Situ angel gak lumrah. Lu kan begitu. Ajaran Islam universal. Dan ajaran Islam tidak ada yang bertentangan. Selaras dengan fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Mesti sejalan itu. Laki-laki perempuan ada ketertarikan normal, tapi tidak diumbar, harus diikat dengan akdun nikah as-sahih. Ya, sudah latihan. Qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril malbur. Sampai enggak usah latihan nek karek. Wis ora doa ya. Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari H ya. Sejalan. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk mengkerdilkan atau ada unsur sara ya. Di agama yang lain ada orang tuh kalau mau menuju Tuhan maka dia harus menghilangkan sisi-sisi keduniawian, termasuk rasa hasrat terhadap lawan jenis. Ada itu. Akhirnya pokoknya sampai tua hanya beribadah saja tapi tidak kemudian hasrat itu dikekang. Loh, tidak bisa seperti itu. Itu ternyata hasil penelitian. Itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di balik itu. Saya tidak sebut agamanya, nanti kena tuntut itu, tidak boleh. Tapi ada, tapi di Islam kan enggak. Tapi diumbar di los juga oleh. Karena ada maqasidus syariah, ada hifdzun nasal. Itu kalau diumbar bahaya. Nanti kalau terjadi kan itu kaitannya nanti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah bagaimana melestarikan generasi namanya manusia ini. Sehingga menungsoy gantian. Itulah makna inni ja'ilun fil ardi khalifah. Loh kan ngomong. Wis balik maneh. Tutuk ndi ku mang. Ada pertanyaan Mas sini? Monggo. Monggo yang mau nanya. Kemarin ada seruan ya di mana? Di TikTok, di IG, di medsos-medsos itu. Ini kan sekarang harga beras kan naik. Kemarin ada seruan embargo itu. Jadi kalau sampai tanggal 11 Maret harga beras tetap naik, umat Islam akan bertekad tidak makan siang. Ya, berpuasa selama 1 bulan. Kecuali mbak-mbaknya ini saya tidak yakin kalau 1 bulan. 1 bulan kok bolongnya 3 dino. Kalau bolongnya pirang dino gitu ya. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan ya? Jadi gitu tadi ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, itu juga nilai sosial itu. Interaksi sosial itu akan harmonis kalau kita itu sama-sama bisa al-kadhiminal ghaidh. Al-kadhiminal ghaidh itu kan bisa nahan marah ketika dia mampu untuk marah. Sampean mahasantri BTQ atau santri tahfidz, Ustazah Nabila itu kan statusnya murabbiyah. Ya kan? Laula al-murabbiyah lama araftu rabbi. Gitu. Seandainya tidak ada murabbiyah, kita tidak tahu Tuhan kita, tidak kenal. Laula al-murabbi. Nah, kita lanjutkan. Kalau sampean umpama Ustazah Nabila tidak sengaja berbuat salah ke sampean, mungkin sampean tidak berani langsung marah ke Ustazah Nabila. Paling ngerasani ambil boncone. Nah, saya kadang-kadang kasihan Ustazah Nabila itu.
Pas jalan itu ini gerak-gerak sendiri nih. Makanya sih ngerasa gitu Pak. Enggak biar ya. Nah. Tapi kalau sampean nahan marah karena enggak berani, kan enggak punya kuasa. Atau sampean ke saya enggak setuju dengan saya, murang-murang mangkel lho Mbak Ustaz Hasyim. Mangkel ngono. Tapi kan di depan saya enggak berani. Itu belum al-kadhiminal ghaidh. Al-kadhiminal ghaidh itu ketika seseorang mampu menahan marah dalam keadaan dia bisa melampiaskan kemarahannya. Saya statusnya ya pengasuh BTQ. Ini status saja. Tapi kalau di hadapan Allah bisa lebih tinggi kalian. Karena mungkin sampai sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih sregep, lebih pokoknya top lah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Tapi secara zahir saya pengasuh, ya kan? Terus saya ini kan bisa marahi sampean. Mama sampean melakukan salah tak senening ente-entean. Bukan masalah kesalahan yang syar'i. Kalau yang syar'i saya ingin menunjukkan bahwa ini betul-betul salah, tidak ada masalah, cuman tetap proporsional ya. Tapi kesalahan itu terkait dengan haldun nafas. Artinya terkait dengan kepentingan diri saya. Harga diri saya merasa dilecehkan, direndahkan begitu ya. Sampean saya berhak marah, tapi saya tidak marah. Itulah al-kadhiminal ghaidh. Coba, kalau semua orang bisa al-kadhiminal ghaidh, gimana? Sosial harmonis kan? Interaksi sosial bagus. Wal afina 'anil nas. Lha iku ya padha. Lah kita selama ini kadang memahami ayat itu hanya ciri-ciri orang bertakwa itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Cobalah kita tarik, ini sebuah teori sosial yang kalau semua orang punya perasaan seperti itu, ini akan bagus jadinya. Yang jadi masalah itu kan ketika ada orang yang tidak punya jiwa yunfikuna. Gandol nang koncone. Nah ini yang masalah, gitu loh. Akhirnya kadang ngono sing bahasane gampang nyilih duit. Tuku sego goreng gaya gak nggo duit. Sis aku nyilih sik 10. Meneh-meneh ganti meneh kanca sing liya. Sis aku nyilih sik nambah 5.000 aku nggo mek 5.000. Padahal akadnya itu minjem. Tapi enggak pernah disaur. Tapi bukan di sini, itu ada di tempat lain, di negeri Konoha. Itu bukan masalah nominal 5.000 atau 2.000 atau hatta 1.000 atau 500 rupiah, tapi soal akad. Paham? Sama jangan kemudian husnudzon. Mangewa paling mesti ikhlasno. Padahal koncone mbatin duitku 5.000. Karena orang yang uangnya pernah dipinjam itu insya Allah selamanya tidak lupa. Tapi kalau orang yang minjem banyak yang lupa atau pura-pura lupa. Sama ditanya ini. Nah kalau orang berjiwa sosial, semua itu berpikir, biar utangku tak sahur berundang sampean. Itu karena punya jiwa yunfikuna fis-sarra. Dia tidak ingin punya tanggungan. Jangan sampai nanti sudah di depan pintu surga, koncone gandoli, sego goreng durung dibayar, woi. Jangan begitu. Sing kono bengok-bengok maneh. Lho rujake. Masalah ini. Harus sing kono bengok maneh. Tahu lontong lombok telu durung bayar. Wallahu a'lam. Sik durung. Al-adillatu. Terus ini engko awes al-adillatu ala anna masdaral qiraat al-wahyu ar-rabbaniyyu. Lah ini dalil-dalilnya setelah. Jadi gini, penulis buku ini mengajak kita untuk berpikir secara sistematis. Dipaparkan masalahnya. Tuduhannya ini. Tuduhan ini diberikan counter atau penolakan atau jawaban yang itu kita diajak berpikir. Lalu ancene sumbernya itulah hajat, mestinya tidak begini. Karena buktinya tadi itu ada usulul qiraat yang di lafaz ini membaca ini, tapi ternyata ada satu yang tidak sama. Seandainya lahjah yang jadi patokan atau yang jadi sumber, maka tidak begitu. Jadi argumentasi pertama itu secara logis, akli. Barulah kemudian dipaparkan dalil yang naklinya. Makanya muncul al-adillatu ala anna masdarul qiraat al-wahyu ar-rabbaniyyu. Apa saja? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita ke Fathul Manan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Halaman Hasan Al-Basri. Tidak ya? Sudah ya? Sya'rani.
Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Al-Hafidz. Warawa dan meriwayatkan sapa Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib. Masih ingat gelar Al-Hafidz maknanya apa? Penghafal 100.000 hadis lebih beserta sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, Al-Hafidz Al-Baghdadi, Al-Hafidz siapa lagi? Cuman memang sekarang maknanya Al-Hafidz sudah yang kita pahami hari ini ya. Abu Bakar Al-Khatib qol, beliau bercerita, beliau berkata, Ra'aitu Aba Bakrin ibn al-Mujahidi. Saya melihat Abu Bakar ibnu Mujahid. Siapa Abu Bakar ibnu Mujahid? Dulu pernah kita bahas. Masih ingat? Lo gak bahaya ta. Beliau yang menulis kitab judulnya As-Sab'ah yang mengklasifikasikan bahwa ada 7 imam itulah yang kemudian qiraat itu disandarkan pada 7 imam itu. Itu Imam Abu Bakar ibnu al-Mujahid. Tahun berapa? Tahun piro rek? Aku yo lali, entah orang-orang lain masih ada ini. Lahir tahun 245, wafat tahun 324 Hijriah. Berarti abad keempat Hijriah. Ini masterpiece atau karya monumentalnya Abu Bakar ibni Mujahid inilah yang kemudian menginspirasi ulama-ulama berikutnya, yaitu Abu Amr Ad-Dani menulis At-Taisir fil Qiraat As-Sab'ah. Yang kemudian pada generasi berikutnya Abul Qasim Asy-Syatibi, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadi saling berkaitan. Jadi memang para tokoh, para pemikir, termasuk kalau kalian di perkuliahan itu ketika menggunakan teori A, maka teori itu tidak ada yang betul-betul muncul dari ruang hampa. Pasti sebelumnya didahului teori yang sebelumnya. Kan nanti tinggal menyempurnakan, menguatkan atau bahkan menolak teori yang sudah ada. Makanya nanti sampean kalau mengkaji teori-teori itu harus tahu betul posisi teori itu di mana. Lalu dia dipengaruhi oleh apa, kan begitu. Ada strukturalis kalau dalam kajian linguistik ya. Nanti ada post strukturalis. Nah, post itu nanti tinggal karena tidak setuju atau karena untuk melengkapi dan seterusnya lah, itu macam-macam nanti. Postmodernisme itu kalau fasenya dari sisi fase apa di dunia barat itu ya. Kembali ke materi. Ra'aitu Aba Bakrin ibn al-Mujahid al-Muqri'a. Al-Muqri'a yang yaitu yang al-Muqri'a yang apa ya, sebagai mukri, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ro'anya di mana? Finnaum. Jadi yang finnaum itu ro'aitunya ya. Jangan al-muqri'a finnaumi. Al-muqri' ini mensifati Abu Bakarnya tadi. Ro'aitu finnaum. Berarti ini bertemu, melihat, ketemunya dalam mimpi. Yaqra'u halim maca sapa Abu Bakar ibnu Mujahid Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi ketemu dalam mimpi itu, melihat Abu Bakar ibnu Mujahid itu masih deres ngaji. Faqultu lahu, maka kemudian bertanya sapa ingsun lahu kepada beliau, kepadanya. Apa pertanyaannya? Mitta wa taqra. Loh, jenengan ini kan lapun seto. Mita wis mati, wis meninggal sapa panjenengan.
mita meninggal, wis meninggal sapa panjenengan, wa taqra'u dan masih terus tetap membaca Quran sapa panjenengan. Faqal, kemudian menjawab sapa Abu Bakar ibnu Mujahid. Beliau menjawab, kuntu ad'ullaha, kuntu ono sapa ingsun. Jadi dulu saya ketika hidup di dunia itu senantiasa berdoa kepada Allah. Kuntu ono sapa ingsun dulu ketika hidup di dunia, ad'ullaha, saya selalu berdoa kepada Allah fi duburi kulli salatin, setelah setiap sholat. Jadi setiap sholat, selesai sholat itu selalu berdoa. Wa inda khatmil Quran. Lu ada dua kondisi, dua keadaan yang beliau itu tidak pernah lepas dari isi doanya, dari doanya ini. Yang pertama setiap selesai sholat, yang kedua wa inda khatmil Quran. Jadi mari hataman, terus baik hataman dewe atau bareng-bareng ya. Tapi kalau dulu itu generasi ulama-ulama salaf itu yang banyak itu hataman dewe. Makanya itu namanya Hizbul Idarah. Itu kalau dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu Hizbul Idarah itu maksudnya ngaji sing bareng-bareng dibagi itu loh. Kita datang di satu majelis terus dibagi juz 1, juz 2, diwaca bareng, bandrean itu loh. Maro terus ndonga bareng. Itu dulu ulama salaf tidak melakukan itu. Maka kalau menurut Imam Malik itu bid'ah. Tapi Imam Syafi'i enggak. Kalaupun bid'ah ya bid'ah secara lughatan, karena bid'ah itu nanti ada pembagiannya, ada lughatan, ada istilahan. Tapi kalau bid'ah difahami secara istilahan, ini yang enggak boleh jadinya. Karena nanti kalau istilahan lawannya sunnah. Nah, bagi Asy-Syafi'i itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena dalil Qur'annya suruh baca Qur'an ada, ngumpul bareng-bareng lalu membaca Qur'an ada, maka para malaikat akan menurunkan rahmat, menyelimuti dengan rahmat Allah, begitu, ikut mendoakan. Jadi kalau dilihat, mana saiki ya, ada hataman dulu sempat Semara itu, tidak tahu kalau sekarang di beberapa grup masih ada itu, di grup WA itu kan dibaca, ini di list kalau yang sudah dicentang. Kadang ono sing durung maca wis dicentang ae timbang gak enak suwe-suwe lho ngono barang. Engko lak yo khatam suwe-suwe. Nah, dicentang. Itu dulu enggak ada zaman Nabi grup WA khataman itu. Grupnya saja enggak ada. Nah, itu namanya Hizbul Idarah. Nah, jadi kalau di sini ini kalau berdasarkan kategorisasi waktu, maka Imam Abu Bakar ibnu Mujahid itu hatamannya tidak pernah bandrean, karena generasi salaf tidak dikenal itu. Hataman ya hataman dewi. Baru kalau sudah hatam seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasulullah itu, beliau hataman sendiri. Kalau hatam ngajak keluarganya, anak-anaknya dikumpulkan semua. Anaknya kan berapa ratus, kan banyak itu, putranya Anas bin Malik itu. Karena mandi doanya Rasulullah. Didoakan anaknya banyak, hartanya banyak, umurnya panjang. Waduh, cocok itu. Makanya anaknya banyak, umurnya panjang itu. Sampai 100 berapa tahun, 100 lebih sedikit. Itu termasuk sahabat yang tinggal beberapa sahabat, 3 orang sahabat atau berapa yang wafat akhir-akhir itu. Nah, kembali ke materi. Jadi wa inda khatmil Qur'an. Cuman kalau sampean mau meraktekkan, ya pokoknya dia ono khataman, masih khataman bareng-bareng ya gak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang kini melok ndongone tok tapi gak melok mau melok moco. Ya gak apa-apa. Malik bin Anas juga, Anas bin Malik ngajak keluarganya tadi. Enak itu, modalnya gak nemen. Tapi mungkin hitungannya beda ya. Kalau berdasarkan man qara'a harfan fi kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Ya, itu hitungannya beda. Ya tetap oleh persenan tapi ya beda.
Apa doanya Abu Bakar ibn al-Mujahid? Apa? Beliau doa begini, kuntu ad'ullaha fi tuburi kulli salatin wa 'inda khatmil Qur'an an yaj'alani. Jadi minta kepada Allah an yaj'alani agar yen to menjadikan sapa Allah ni ing ingsun. Agar Allah menjadikan aku ini orang yang mimman ing termasuk di antara orang yaqra'u yang tetap bisa membaca Al-Quran fi qabrihi di dalam kuburnya. Jadi sampai di alam barzakh, sampai di kuburan tetap iso ngaji. Jadi kita juga doa ini boleh. Ya Allah khataman, ya Allah mungkin nanti walaupun kula di alam barzakh di kubur tetap saged deres. Ini mesti pas uripe sregep nderesi. Gak ndonga tok tapi gak tau deres, kemudian deresing kok ae ndek kuburan. Angel. Kamu kan deres? Mboten, kula sampun ndonga. Kapan derese? Mben ndek kuburan. Wah, itu berarti cepet njaluk dikubur. Kan, cepet minta segera dikubur. Kan, kalau model-model begitu kan berarti kan isyarah. Mimman yaqra'u fi qabrihi fa'ata maka menganugerahi atau memberikan sapa Allah ni ing ingsun zalika ing hal tersebut sesuai dengan permohonannya. Jadi permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Sampai nek ndonga itu panjatkanlah doa itu proposal itu yang bagus. Itu nanti akan mendorong diri kita untuk mau mengupgrade diri kita. Nek gak mestine isi awake dhewe iku. Njalukin duwake ndake tapi awake dhewe iku kok kan belum falyastajibuli. Kan pilihannya kan falyastajibuli. Itu harus dibaca lengkap ya, jangan wakafnya keliru. Falyastajibuli. Lu ada buli. Ngawur itu. Ada kata buli dalam Al-Qur'an. Itu gara-gara wakafnya ndak pas, wakafnya kopi, akbah. Jadi kalau mau ujibu da'watad da'i idza da'an, maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu dulu. Ini loh maksud saya. Sampeyan minta itu jangan setengah-setengah. Termasuk minta soal jodoh. Karena pasangan itu yang bisa mengantarkan sampean juga untuk menuju ridho Allah. Wong nek pasangane gak pas, ya, ini membahayakan. Walaupun ada orang itu yang sudah berdoa wonge apik tapi kok kemudian gak tepak pasangane, ya berarti itu ujian, gitu saja. Tapi kan tetap permohonannya sudah sampean sampaikan. Ada orang tuh yang baik tapi ternyata mohon maaf naudzubillah dapat pasangan yang KDRT yang naudzubillah pokoknya angel gitu. Itu diuji. Karena kita itu tidak pernah tahu di mana Allah letakkan ujian pada diri kita, pada seorang hamba itu di sisi mananya. Nah, ada orang yang lepas dari ujian semuanya. Ono wong biasa guyon biasa, tapi ternyata latar belakang keluarganya begini. Tapi dia bisa menutup, bisa tidak gampang-gampang menceritakan, tidak gampang-gampang curhat di media sosial, kan begitu. Ada semacam-macam lah godaan, cobaannya manusia itu. Yang penting syukuri apa yang ada. Ya, pokoknya kita tetap bersyukur tapi tidak berpangku tangan. Tetap ada ikhtiar disertai dengan doa. Ya. Nah, dadi ndungone ket saiki rek. Ya ket biyen-biyen sih sakjane, cuman nek durung ya sampeyan ndonga ket saiki. Sing temenan ndungone. Nek ndungone proposale apik yang diajukan, maka kita itu harus mengaca. Kalau yang saya ajukan kriterianya begini, saya yang kurang berarti saya harus memperbaiki diri dari mananya. Orang tuh tahu kok tentang dirinya. Hanya cuman kadang kita tidak mau jujur. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kan manusia itu paling tahu, basirah itu dia bisa melihat dirinya. Iya kan?
Walau alqa ma'adzira. Walaupun kita kasih tahu teman kita, wah kita memberikan alasan banyak. Enggak aku loh kak ini. Padahal asli yo. Ngerti hatiku iya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat aja nggak gitu. Sedikit lagi. Karena ini sudah kiroa. Tapi masih lama maghribnya, ini masih kiroa. Kan habis kiro A, kiro B, kiro C, nah, sampai Z masih lama kan? Ada berapa itu runtutannya itu? Makanya jurusan syariah itu lulusnya lama karena setelah syariah, syari B, syari C. Yang cepat lulus dari Jan. Karena nanggur ini Simpang Gajayana situ atau di belakang kuburan sini ada. Ada yang pernah ke Sarijan sini, kan? Yang menarik itu bukan di Sarijannya, kan kafe itu ada dua pilihan biasanya. Pertama dari sisi cita rasa atau dari tempatnya. Yang dicari arah-arah itu loh. Sarijan itu tepat itu menurut saya. Tapi cara nih, sama tukuan di kuno, entah kopi, entah minuman apa, jangan diminum di situ. Cobalah geser tempat yang sebelah sana. Kuburan lah, bener. Itu view-nya luar biasa. Itu sebenarnya kalau mau jadi orang baik itu view kuburan tuh bagus itu untuk kemudian. Jadi view-nya pindah. Qala Abdullah berkata, Bu Abdullah ki sapa? Hamba Allah. Ini nama ya salah satu tokoh. Wa ana as'alullahal azima, dan saya memohon kepada Allah al-azima yang maha agung, wa bijahi habibihil karim. Ini tawasul dengan kedudukan kekasihnya yang mulia yaitu Rasulullah. Berarti berdoa sambil bertawasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan Rasulullah dipakai untuk tawasul. An yaja'alani, agar Allah menjadikan aku, an yaja'alani ento menjadikan sapa Allah ni ing ingsun minal musallin, termasuk orang-orang yang salat, wal qari'in, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wal muta'abbidin, dan orang-orang yang selalu ta'abbud, selalu beribadah, yang tidak pernah menanyakan iki apa, pokoknya ibadah terus, ta'abbud sudah, muta'abbid. Fi kuburihim, ing dalam kubur mereka, termasuk di alam barzakh bersama para ulama ini. Innahu sami'ud du'a, innahu sesungguhnya Allah iku sami'ud du'a, maha mendengar dan mengabulkan doa. Kalau Allah sami'ud du'a, mendengar dan mengabulkan, yang penting syarat-syarat terpenuhinya untuk terkabulnya sebuah doa itu sudah terpenuhi. Innahu sami'ud du'a. Ada pertanyaan? Lanjut apa sudah ini? Hah? Sak kersa tapi kok sama lu aja sak jam setengah itu terus no. Karung selak buka. Ini ada yang puasa ya? Karena ngitung lu dulu kes Ramadan utangku kurang 7. Ndak. Kalau tambah insyaallah ndak. Kalau di rumah, kalau di komunitas saya begini kan kita banyak barengannya sehingga Dawud Senin Kemis itu atau Senin Kemis itu sudah beres sudah. Ngambil Senin sama Kemis. Kontaknya kirim aja lewat HP. Kirim kontak. Iya Mbak, kontaknya masih dicari di HP. Jangan-jangan motor saya. Saya di depan semua, enggak tak masukin kok tadi foto. Wes ya? Wes gitu ya? Wallahu a'lam bisawab. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ma'al Qur'an
اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.